Terima kasih Mas, Mbak, dan semuanya. Hari ini kita masuk ke IPK 1. Ya. Terima kasih. Sudah hadir semuanya atau saya nunggu dulu? Langsung atau menunggu? Sipenya mana ini? Lama banget jawabnya. Masih ada yang belum masuk. Halo? Bisa kita mulai atau menunggu? Masih ada yang belum masuk, Halo? Pak. Oke, kita langsung aja ya. Saya bagi rapat dengan Pak Pusat. Oke, di sini saya ingin menjelaskan kaitannya dengan materi-materi yang nanti kita sampaikan di satu semester ke depan kaitannya dengan pelayanan atau materi perkuliahan dari IPK 1 atau patologi muskuloskeletal. Oke. Oke, di sini teman-teman, kita mulai dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama, ini kita akan membahas tentang apa? Tentang injury, penyebab dan permasalahannya. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu cedera, apa yang menyebabkan cedera, masalah yang ditimbulkan dari cedera itu. Jadi di sini teman-teman akan kita jelaskan kok bisa muncul ini ya, bengkak ya, kok bisa muncul apa itu panas, ada rasa panasnya ya kita mengalami cedera. Ya. Kemudian nanti kita akan menjelaskan traumatik injury, traumatik langsung maupun tidak langsung. Kemudian akan menjelaskan radang gejalanya dan proses fisiologinya. Kemudian cedera otot, nah, ada strain, ada ruptur dan seterusnya. Kemudian cedera pada ligamen, cedera pada sendi. Nah, pada sendi itu contohnya apa Pak Wiji? Contohnya adalah adanya dislokasi, adanya subluxasi, ya kesleo kalau bahasa Jawanya. Nah itu juga contoh dari cedera pada sendi. Kemudian kita juga akan belajar tentang
luka bakar. Luka bakar ini kondisi yang mungkin tidak harus kena api, ya, tidak harus kena api, tidak harus kena percikan api di kompor maupun api karena yang lain ya. Tapi bisa karena adanya kimia, bisa karena adanya minyak goreng atau adanya apa yang kira-kira sangat berisiko sekali menimbulkan kerusakan pada kulit. Kemudian kita akan belajar tingkatannya, grade-nya dari luka bakar itu. Kita akan belajar patofisiologisnya dan permasalahan yang ditimbulkannya. Kemudian kita juga akan belajar osteoartritis. Ya, ini apa sih osteoartritis? Apa sih faktor penyebabnya? Apa sih proses yang mendasari munculnya proses osteoartritis ini? Gejalanya apa? Permasalahannya apa? Nanti kita belajar itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kita juga akan belajar osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Kalau orang awam mengenalnya ada keropos tulang, ya kan? Ada keropos tulang. Sehingga keropos tulang ini mempunyai dampak yang cukup kompleks pada kondisi-kondisi yang lain. Misalnya apa Pak Wiji? Keropos tulang sangat berisiko sekali untuk kualitas tulangnya sangat menurun, akan gampang mengalami traumatik, gampang mengalami fraktur. Ya, ini contoh saja. Jadi perlu kita waspadai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ketahui tentang osteoporosis. Ya. Kemudian perlu kita cermati juga kondisi-kondisi yang berikutnya adalah gout. Ya, gout. Gout itu apa ya? Gout itu ada suatu kondisi di mana kadar asam uratnya nanti pada dalam tubuh kita itu berlebih. Artinya apa? Adanya suatu permasalahan dan normal. Dan ini akan menimbulkan masalah. Akan menimbulkan problematik yang nanti bisa mengenai pada beberapa unsur sendi. Ya, bisa mengenai beberapa unsur sendi yang kira-kira nanti sering dikeluhkan adalah sendi pada ibu jari kaki, ya, kemudian pergelangan tangan. Kadang-kala kalau udah parah itu bisa sampai ke telinga permasalahannya ini. Nah, nanti kita akan bahas apa sih proses bisa pasal gangguan gerak. Nah, ini nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan membahas tentang spondylosis. Spondylosis. Apa itu spondylosis? Kemudian tingkatnya seperti apa? Nah, kemudian permasalahannya yang sering dijumpai di klinik seperti apa? Wah, ini nanti kita akan bahas bareng-bareng. Karena apa? Spondylosis itu sama dengan OA pada vertebra atau spondyloartrosis atau osteoartritis pada vertebra sama. Ya, di sini cirinya bagaimana? Kalau kita lihat dari radiologi nanti kita jelaskan. Ya. Wah, seperti ini akan menimbulkan permasalahan apa? Nanti kita jelaskan. Dan apa yang perlu fisioterapi lakukan? Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini gambaran dari spondylosis. Yang lebih sering sekali nanti kita di klinis, kita akan menemukan permasalahan spondylosis pada area-area vertebra, terutama pada area cervical, kemudian area lumbar yang paling sering. Tapi area yang lain juga bisa, toraka juga bisa. Tapi yang jelas lumbar dan cervical mempunyai angka kejadian besar untuk menimbulkan spondylosis atau spondyloartrosis. Kemudian nanti kita akan cermati juga pada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, definisinya seperti apa, kemudian tingkat keparahannya,
apa sih proses patofisiologinya yang mendasari rheumatoid arthritis ini sehingga sendi yang normal kok bisa muncul permasalahan rheumatoid arthritis. Ya, apa sih prosesnya kita jelaskan dan nanti alurnya atau mekanismenya tolong nanti dicermati sehingga apa Pak Widi? Sehingga nanti kalau Anda ketemu pasien, Anda bisa menjelaskan dengan bahasa yang santun, bahasa yang sederhana, dipahami oleh pasien dan menunjukkan performa fisioterapi yang baik. Kesannya dengan fisioterapi baik, layanan fisioterapi baik, tindakan fisioterapi baik. Itu harapan kami. Kemudian kita akan juga belajar apa? Kita akan belajar spondylolistesis. Nah, ini kemarin waktu saya menguji mahasiswa profesi, saya menemukan kasus ini. Spondylolistesis, yaitu pergeseran segmen atau ruas sangat berisiko sekali menimbulkan permasalahan. Dan apa sih dampaknya, permasalahannya, dan apa sih peran fisioterapi secara umum, nanti kita jelaskan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman, walaupun cuma patofisiologi, tapi Anda tahu prosesnya, Anda tahu permasalahannya, dan rencana ke depan peran fisioterapinya apa. Tapi nanti akan diperdalam lagi di mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal. Ibaratnya ini adalah fondasi yang kita gunakan untuk menuju patologi yang kuat, menguatkan di patofisiologinya, sehingga nanti kalau Anda masuk di FT muskuloskeletal, Anda sudah menguasai. Itu targetnya. Oke, sampai di sini slide pertama, slide kedua, ada yang mau ditanyakan? Kecepatan enggak narasi saya tadi? Sebelum kita masuk ke konten materi yang pertama. Halo, kalau mau dikoreksi, Pak, boleh tanya-tanya, monggo. Pak, arteritis. Pak, saya punya pasien, saya punya tetangga, ada di radiologi itu ada tertulis spondyloartrosis. Ya nanti kita jelaskan sekilas. Tapi nanti kita perdalam di konten spondyloartrosis atau spondylosis. Pak, ada dislokasi, Pak. Gimana cirinya? Nanti kita bahas. Atau akan kita jelaskan sekilas. Monggo kalau ada mau ditanyakan 1-2 menit kami persilahkan sebelum saya masuk ke konten materi pertemuan pertama.
Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mbak. Seringkali itu yang namanya Kurang pergeseran jelas tulang. suaranya, putus-putus Kak. Apakah itu terdengar, Pak? Masih putus-putus. Mungkin yang lain gimana? Atau sama dengan saya, suaranya putus-putus? Apakah masih terdengar, Pak? Gimana? Monggo. Jelas, Pak. Oh, sudah terdengar. Jelas terdengar ya. Mengenai dislokasi sama lupus lokasi, itu seringkali orang terbalik, Pak. Mohon dijelaskan kembali mengenai perbedaan tersebut. Perbedaan, kalau agak kurang jelas, tapi intinya perbedaan antara dislokasi dan subluxasi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita perdalam lagi di konten ya. Ini adalah gambaran umum dulu tentang dislokasi dan subluxasi ya. Di sini intinya sama bahwa dislokasi dan subluxasi itu adanya pergeseran pada struktur tulang pembentuk sendi. Nah, tapi dislokasi itu lebih parah atau lebih berat. Tingkatannya lebih berat. Kalau subluxasi hanya terjadi pergeseran sedikit sehingga akan memberikan dampak gangguan gerak, nyeri gerak yang hebat. Tapi kalau dislokasi dan ini pada subluxasi ini akan lebih simpel untuk kita lakukan pemulihannya atau pengembalian fungsinya. Tapi kalau dislokasi ini suatu keadaan di mana adanya pergeseran segmen atau struktur tulang pembentuk sendi di mana derajatnya lebih parah dan ini bisa keluar dari mangkok sendinya. Itu adalah dari dislokasi. Sehingga untuk recovery-nya atau pemulihannya atau pengembalian ke bentuk semulanya maka perlu penanganan yang khusus dan perlu waktu. Gitu, Mbak, yang bertanya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak, kita masuk ke materi, boleh? Oke, kita masuk ke materi ya. Kita Oke. Nah, kita simak di sini. Nah, hari ini nanti kita bicara tentang cedera. Cedera ini lebih dominan pada olahraga, tapi tidak menutup kemungkinan cedera ini bisa mengenai pada saat kita tidak hanya melakukan olahraga. Misalnya apa? Anda jalan, kemudian ada jalan yang licin, Anda kepleset. Itu bukan cedera olahraga. Itu contoh konkretnya. Dan saya yakin pernah Anda naik tangga, turun tangga, Anda kedegling, ankle Anda. Itu bukan cedera olahraga. Jadi karena aktivitas juga bisa menimbulkan cedera.
Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau kita amati, ya, cedera ini bisa mengenai seluruh tubuh kita, bisa mengenai seluruh organ tubuh kita. Ya, bisa lihat orang yang bekerja, kemudian dia ngangkat, kemudian dia mengeluh bunyi krek pada pinggangnya dan menimbulkan nyeri penyabet. Nah, ini bisa terjadi. Kemudian patah tulang, ini juga terjadi kecelakaan. Nah, ini bisa mengenai siapa saja, semua umur. Dan nanti makanya kita hati-hati dalam melakukan aktivitas, kemudian kita mencermati kemudian risiko-risiko yang bisa muncul yang terjadi. Gitu ya. Nah, cedera ini kalau kita amati, kalau kita cermati, ini bisa mengenai pada jaringan, berdasarkan lokasinya bisa mengenai jaringan yang keras, bisa mengenai jaringan yang lunak. Kemudian kalau kita amati jaringan keras itu apa Pak Wiji? Jaringan keras adalah osteon atau tulang. Os, ya. Nah, di sini misalnya apa Pak Wiji? Ya, tadi saya sampaikan fraktur, ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang karena sejenis yang benturan pada tulang. Nah, ini harus kita antisipasi. Maka teman-teman, kalau jenengan semuanya berangkat atau ke rumah sakit, ya, angka kejadian fraktur itu tinggi sekarang karena kecelakaan, karena traumatik, karena apa yang kira-kira nanti kita diburu waktu, tergesa-gesa, kurang hati-hati sehingga bisa menimbulkan permasalahan seperti ini. Dan ini bisa mengenai pada struktur tulang-tulang pada anggota gerak atas, ya misalnya kita ambil contoh femur, humerus, radius ulna, dan seterusnya. Dan bisa mengenai pada anggota gerak bawah. Kalau kita amati, bisa mengenai pada femur, tibia, fibula, pergelangan kaki, jari-jari kaki, dan seterusnya. Inilah yang dikenal dengan cedera pada jaringan keras atau tulang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya Allah. Narasi saya kedengaran nggak tadi? Atau perlu saya ulang? Kedengaran, Pak. Halo? Kedengaran ya? Pak. Kedengaran, Pak. Kalau perlu diulang, saya ulang lagi supaya nanti biar ada kekuatan untuk pemahaman yang lebih. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita amati, ya, seringkali kita mendengar atau melihat mungkin kaitannya dengan cedera ini, ya, banyak faktor penyebab yang dan perlu kita ekstra hati-hati menyikapinya. Artinya tindakannya seperti apa nanti kita contohkan di belakang. Sekarang hanya kita belajar patologinya dulu, nanti bentuk tindakannya nanti kita jelas di belakang. Kemudian berikutnya adalah jaringan lunak. Jaringan lunak di sini adalah bisa terjadi pada apa? Pada kulit, pada tendon, pada otot, pada ligamen, pembuluh darah saraf yang nanti sangat berisiko sekali. Misalnya pada kulit, misalnya apa? Adanya memar. Ya, lecet pada kulit. Ya, saya yakin pernah ya, Anda futsal, kemudian Anda kebentur tiang misalnya, Anda lecet di kulitnya. Ini juga sangat sering terjadi ya. Kemudian pada tendon, adanya permasalahan pada tendon yang sering sekali adalah tendon Achilles, ya nanti bisa munculkan permasalahan. Nah, pada otot ini juga seringkali terjadi karena otot sebagai penggerak aktif, sehingga saat kita melakukan aktivitas atau olahraga, otot sangat dinamis, sangat berkontraksi,
maka dengan durasi tertentu otot lelah Anda paksakan, maka ini akan berpotensi menimbulkan kram, berpotensi menimbulkan cedera pada otot yang lain. Kemudian ligamen. Ligamen, kalau kita belajar di biomekanika, ligamen adalah sebagai stabilisator pasif. Ligamen itu adalah mengarahkan gerak, memberikan stabilisasi supaya gerakannya tidak berlebihan. Tapi karena kita over dalam bekerja, over dalam olahraga, maka ini juga bisa mengalami suatu permasalahan juga yang dikenal dengan sprain. Ya, nanti dijelaskan apa itu sprain. Kemudian pembuluh darah ini ya, ini juga bisa menimbulkan permasalahan. Misalnya ada luka terbuka. Pada fraktur luka terbuka darahnya keluar atau robek kulitnya, darahnya keluar. Nah, itu akan menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah. Kemudian saraf. Ya, ini nanti kita perdalam lagi, ini hanya pengantar dulu. Saraf ini adalah permasalahan cedera yang cukup parah. Kita ambil contoh. Saya pernah punya pasien fraktur distal humerus. Masih ingat distal humerus? Kalau kita belajar anatomi dan biomekanika, distal humerus itu dekat dengan apa? Sendi apa? Pranidia. Distal humerus itu dekat dengan sendi apa? Sendi humerus. Distal humerus, humerus itu dekat dengan sendi apa? Rafika? Rafika ada enggak ini? Radial, Pak. Distal humerus itu dekat dengan sendi, bukan radial. Radial itu bukan sendi, sendi elbow. Ya, makanya waktu itu saya amati, ternyata dia ada entrapment penekanan dasar radialis sehingga ada dia drop hand, kemudian dia ada gangguan gerak fleksi ekstensi pada elbow atau sendi siku, sehingga ini ada fraktur tapi menimbulkan komplikasi penekanan saraf. Ini contoh saja. Jadi fraktur itu bisa menyebabkan luka terbuka, bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, robeknya pembuluh darah. Fraktur itu bisa menyebabkan penekanan pada saraf dan ini menimbulkan kualitas gerakannya tidak semakin membaik atau memburuk. Nanti kita jelaskan apa sih penekanan pada saraf itu ada 3, ada neuronatmesis, neuronatmesis. Nanti tak jelaskan di belakang. Oke. Itu mohon maaf Mbak Iza. Saya mau ngomong ke rapat itu, bisa bantu sebentar? Nggih, bisa, Pak. Tolong gini sebentar ya, nanti kita masuk lagi nggih. Gitu ya. Yes, dari tangki cedera dan lokasinya. Monggo nanti pas selesai saya ngomong di rapat, nanti saya masuk lagi. Gitu, Kak. Bisa, Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Tes, suara sudah masuk belum? Sudah. Jelas ya? Sudah. Saya tadi di sini lagi ada renovasi, jadi saya pakai headset biar nggak terdistraksi. Oke, saya melanjutkan PPT dari Pak Wiji, nggih. Bentar. Ini PPT Pak Wiji kan nggak bisa. Saya bisa share screen nggak ya sebentar? Nah, kalau ini yang terlihat PPT saya apa PPT Pak Wiji? PPT Mbak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tadi jenis cedera menurut lokasi. Pak Wiji udah
Udah sampai dengan open dan close injury. Terus kita lanjut. Nah, sekarang adalah jenis cedera. Nah, jenis cedera berdasarkan dengan Jadi, cedera itu bisa kapan aja, ya. Kalau misalnya dia akut atau baru saja itu biasanya dengan traumatic injury biasanya disebut juga dengan traumatik. Nah, kalau traumatik dia itu pasti berkorelasi sama aktualitas tinggi. Kalau aktualitas tinggi berarti udah bisa kita tentukan bahwa dia akut. Nah, akut itu disebabkan karena akibat stres fisik secara tiba-tiba atau traumatik injury. Nah, kalau misalnya pada akut itu di sini ada 3. Ya, ini contoh pada kasus-kasus muskuloskeletal. Ya, belum pada saraf. Nanti pada saraf beda lagi. Nah, kalau misalnya pada sprain itu adalah jenis di mana terjadinya inflamasi akut yang terjadi pada ligamen. Jadi, untuk sprain sama strain itu terjadi pada jaringan lunak. Jaringan lunaknya apa? Jaringan lunaknya adalah muskulo atau muscle. Nah, kalau misalnya strain itu adalah muscle ya, jadi adanya inflamasi akut yang terjadi pada muscle. Nah, kalau misalnya sprain berarti adalah inflamasi yang terjadi pada ligamen. Nah, untuk ligamen sama otot atau muscle itu dia memiliki grade. Nanti grade-nya biasanya ada grade 1, grade 2, sama grade 3. Biasanya kalau dia cuma grade 1, dia hanya kontusio. Kalau kontusio itu artinya dia cuma memar, ya. Kalau misalnya yang kedua grade 2 itu ada moderate ruptur. Terus yang ketiga itu adalah full ruptur. Begitu juga dengan yang bagian muscle. Nah, itu adalah untuk jaringan lunak. Kalau untuk jaringan keras, biasanya itu pada skeletalnya, pada tulangnya. Nah, itu disebut juga dengan fraktur. Nah, fraktur dia ada 2, ada fraktur terbuka sama fraktur tertutup. Artinya apa? Kalau misalnya fraktur terbuka, artinya dia sudah sampai level muscle-nya dia mengalami ruptur, ya berarti sudah grade 3. Kemudian fascia itu adalah kulit, teman-teman. Nah, fascia itu dia letaknya di superficial dari otot. Fascianya itu pasti akan membuka karena dia fraktur terbuka, ya. Nah, biasanya semua ini sprain fraktur itu biasanya dengan aktualitas tinggi. Apa sih tanda-tanda aktualitas tinggi atau traumatic injury? Biasanya tanda-tandanya adalah yang teman-teman kemarin pelajarin, ada tumor, ya, atau biasa kita sebut dengan ya, kemudian ada fungsi berkurang, baik di sprain, di strap, lokasi di mana aja boleh. Maksudnya pada saat terjadi olahraga, sprain yang sering itu terjadi di ligamen. Ligamen bagian mana? Ligamen misalnya anterior atau ligamen sering. Nah, itulah nyari otot. Ya, biasanya calf muscle itu biasanya apa ya, pasti olahraga fraktur itu memiliki 25 sampai dengan 60% terjadinya. Karena itu benar-benar terjadi fraktur tutup, ya kejadiannya memang sangat tinggi seperti itu. Nah, kalau misalnya kronik kan karena stres fisik yang secara kontinu dalam jangka waktu yang lama. Artinya itu jangka waktu yang lama itu prosesnya, teman-teman. Kalau misalnya akut itu beberapa jurnal ada yang menyatakan bahwa itu 0 dan 3 hari ya, itu akut. Mulai dari akut sampai dengan subakut. Ada jurnal yang mengatakan bahwa kalau kronik itu adalah lebih dari 3 hari. Jadi 3 sampai dengan 2 minggu itu udah kronik. Tapi sebenarnya akut sama kronis itu dibandingkan lagi sama patomekanisme dari tubuh beda-beda kalau kontusio. Contoh, kalau kontusio itu akut sampai dengan subakut 3 hari. Kalau kronis itu udah lebih dari 3 hari. Tapi beda kalau misalnya dia fraktur. Kalau fraktur akut itu ya, akut itu bisa seminggu. Karena apa? Akut itu bukan hanya dilihat dari waktu, tapi akut juga dilihat dari aktualitas tingginya. Tanda-tandanya apa? Masih kalau tidak mengalami penurunan volume, artinya dia masih dalam akut. Ya, kalau udah masuk subakut artinya penurunan volume dari udem gitu. Jadi untuk akut sama kronik kita tidak bisa menentukan bahwa dia berdasarkan waktu saja, tapi juga kita harus berdasarkan pada mekanisme dari patologi tersebut, ya.
Nah, kalau kronik biasanya itu memang karena proses patomekanisme itu lebih lama dibandingkan dengan akut. Kalau akut dia disebut juga dengan injury ya, pada saat kejadian itu langsung terjadinya injury. Kalau misalnya kronik itu proses patomekanisme dia lebih lama. Bisa jadi karena degeneratif ya, bisa jadi karena repetitive injury ya seperti itu. Nah, salah satu contoh dari kronik itu ada namanya tendinitis. Ya, tendi itu berasal dari tendon. Itis itu adalah arti peradangan. Jadi peradangan pada tendon. Yang paling sering adalah rotator cuff tear. Jadi itu rotator cuff kan dia pada sendi shoulder ya. Jadi kalau misalnya salah satu itu mengalami peradangan, otomatis itu juga semuanya mengalami imbalance muscle sehingga dia menyebabkan tendinitis. Tuh. Terus yang kedua ada epikondilitis. Sama, itis artinya adalah peradangan. Kalau epikondilus berarti dia peradangan pada apa? Pada otot-otot yang melekat pada epikondilus. Nah, biasanya disebut juga dengan, ada yang disebut juga dengan tennis elbow, ada yang disebut juga dengan golfer elbow. Biasanya kalau tennis elbow itu adalah otot-otot extensor. Ya, extensor dari elbow. Sedangkan kalau golfer elbow biasanya adalah otot-otot flexor dari elbow. Nah, memang dia pada epikondilitis, tapi muscle-nya kami muscle imbalance. Jadi dia mengalami kalau misalnya kita kasih nyeri tekan atau kita misalnya stretching pasti mengalami nyeri ya seperti itu. Itu adalah dampak sekunder karena adanya epikondilitis. Lateralis itu tenis elbow, medialis itu ada kemudian yang kronik juga ada stress fracture. Nah, fracture itu banyak ya tipenya. Ada green stick fracture, kemudian ada comminuted fracture, kemudian ada stress fracture. Nah, biasanya stress fracture ini dia memang continue dia. Contoh kalau misalnya pada atlet yang lompat jauh itu ya, bukan lompat jauh sih, lompat tinggi itu loh yang pakai tongkat itu. Jadi itu dia pada saat dia terjun ke base, itu kan ini ya, kadang bokong doang, kadang itu juga kakinya, pokoknya bagian luar ekstrimiti lah. Nah, itu bisa menyebabkan stress fracture karena adanya tekanan yang lebih tinggi. Nah, itu dia disebut juga dengan kronik ya, karena menggunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Karena stress fracture ini, dia itu maksudnya dia lama buat terdiagnosis. Karena kalau misalnya untuk tahap-tahap awal, dia itu biasanya cuma nyeri, paling nyerinya itu hilang timbul, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai ke stress fracture yang dimana terjadi diskontinuitas antar dua segmen tulang, nah itu di situ sudah ada tanda dan gejala kalau misalnya ada stress fracture. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis cedera. Kalau misalnya namanya juga PPT ini kan tadi temanya pasti cedera olahraga ya. Jadi prosesnya itu adalah proses-proses di mana ketika mendapatkan sebuah injury itu berasal dari proses-proses olahraga. Misalnya tumbukan atau tabrakan, gesekan, ya, kemudian switch atau berputar, kemudian jatuh. Nah, semua proses tersebut pada melakukan aktivitas disebut cedera olahraga. Seperti itu. Ini faktor Mbak ternyata sih misalnya ada faktornya misalnya seperti itu. Nah, kita pasti akan melakukan asesmen, oh ternyata ini seorang atlet didapatkan fraktur tersebut pada saat dia aktivitas olahraga. Di situ kita berarti untuk diagnosanya berarti disebabkan fraktur ekausa karena cedera olahraga. Nah, setelah karena dia cedera olahraga, kita garis bawahi kanan untuk itu kita menggunakan guideline protokol dengan untuk apa ya namanya agak misalnya untuk cedera itu dia ada fase 1, misalnya fase itu 2 minggu sampai dengan 4 minggu. Jadi dia seperti cedera olahraga, dia berbeda-beda teman-teman. Kalau misalnya 0 sampai 2, dia tertib exercise itu, kemudian kita kasih assisted resisted, kemudian kita kasih stretching ya, kemudian untuk fase kedua nanti baru kita penambahan lagi, misalnya kembali activity ya, seperti itu. Nanti dia kembali ke lapangan ya, kemudian lagi bertingkat setidaknya. Tapi kalau misalnya dia bukan karena
kita nggak pakai paling nanti sampai 2 minggu, oh ya udah dikasih intervensi misalnya exercise, kemudian stretching, ya, kemudian setelah reevaluasi selesai pulang. Nah, perbedaan asesmen dan intervensi cedera olahraga sama gitu ya. Nah, ini adalah the role of innate dan adaptive immune system pada saat terjadinya apa? Terjadinya traumatic injury. Ya, sebentar ya. Sampai sini dulu tadi ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Nggak ada? Kalau gitu saya lanjut. Nah, ini adalah the role of innate and adaptive immune cell in skeletal muscle regeneration. Jadi, semua yang dijelaskan itu adalah injury yang terletaknya pada muscle, ya, pada muscle tadi dan jaringan lunak keras itu dia lebih ke tulang ya. Jadi ke tulang nanti saya kasih materi yang ke tulang ini yang lebih ke jaringan, yaitu misalnya pada ligamen ya, kemudian nya, kemudian pada muscle-nya, karena paling sering terjadi adalah kontusio ya, kemudian itu robek atau ruptur dari ligamen sama ruptur dari otot seperti itu, laksiti dari ligamen ya, misalnya ACL, misalnya anterior cruciatum ligament ruptur, posterior cruciatum ligament ruptur, itu semua bisa terjadi akibat aktivitas olahraga. Nah, di sini saya mau memberikan molekulnya kenapa jadi kerusakan pada sistem muskuloskeletalnya, ya seperti itu. Di sini sebentar saya kelihatan nggak? Kelihatan-kah? Sudah. Oke, jadi pada saat ini ya, pada saat terjadinya traumatic injury ya, ini pada saat aktivitas olahraga. Ini kita lihat gambar yang sebelah kiri. Pada saat terjadinya injury misalnya ya, injury pada level otot nih misalnya. Ini ada muscle injury ya di sini, kemudian akan terjadinya apa di dalam tubuh. Ini secara ini ya, apa namanya, superficialnya aja saya sebutkan dulu. Subunit-subunit apa yang bakal aktif baru ke prosesnya. Nah, pada saat terjadinya muscle injury, ada beberapa sel-sel yang aktif. Sel-sel yang aktif itu merupakan apa ya, proses fisiologis yang ada di dalam tubuh yang dia itu sifatnya auto. Jadi kalau misalnya muscle injury, dia pasti akan terjadinya auto activation mulai dari immune system cell, adaptive immune system cell. Jadi apa artinya? Artinya ada sistem pertahanan. Sistem pertahanan kita itu ada 2. Ada innate sama adaptif. Kalau innate, teman-teman itu pasti pernah dengar kayak misalnya ada neutrophil, ya, ada makrofag, ada limfosit, ada eosinofil. Nah, itu merupakan garis pertahanan pertama kalau misalnya ada muscle injury. Teman-teman ada proses muscle injury dari mana? Dari aktivitas olahraga itu, misalnya karena dari tabrakan, pelintiran, bahkan pada muscle kan yang paling sering kan lower extremity ya misalnya. Oke, jadi pada saat terjadi muscle injury, saya ulangi lagi, pertahanan pertama kali yang akan merilkan lokasi terjadi cedera adalah innate immune system. Innate immune system dia ada apa aja? Ada neutrophil, ada basal, ada eosinol, ada. Nah, hal itulah yang disebut juga dengan sitokin proinflamasi. Nah, kenapa harus ada sitokin proinflamasi ini? Supaya apa? Karena dia merupakan tanda-tanda cedera dulu. Karena dia merupakan tanda-tanda adanya injury, makanya ada pro-inflammatory cells. Kemudian dia akan mengaktifkan cytolytic cell. Jadi di dalam muscle kita ada namanya cytolytic cell digunakan adanya proliferasi. Kalau misalnya ada setelah terjadi proliferasi akan terjadi antiinflamasi. Jadi pada ini kan proinflamasi kan karena ada tandanya injury. Kemudian ini antiinflamasi adalah untuk meriliskan atau menetralkan dari apa sel proinflamatori sehingga akan terjadinya diferensiasi dan akan terjadinya muscle repair atau myofibernya itu akan terjadi yang regenerasi sehingga ruptur tadi mau misalnya
grade 1, ruptur grade 2, ruptur grade 3, itu akan terjadi healing atau yang disebut juga dengan regenerate of myofiber. Gitu. Ini adalah yang apa ya? Yang teman-teman trauma injury. Tapi bagaimana yang dia misalnya terjadinya dysregulasi, muscle regeneration, misalnya ada muscle trauma di sini, ya. Nah, di sini akan terjadinya severe. Jadi inflammation-nya ini dia kalau misalnya teman-teman dulu pernah dengar badai sitokin pada saat penyakit COVID, disinilah ada severe inflammation karena adanya muscle traumatik. Jadi dia itu karena dia udah kronis, karena dia itu udah jangka waktu yang lama patomekanismenya, harus adanya badai-badai inflammation, badai-badai sitokin inflamasi, ya. Kemudian apa? Karena adanya terlalu tinggi badai sitokin proinflamasinya, sehingga dia menyebabkan apa? Menyebabkan satelit yang ada di bagian permukaan muscle itu akan terjadinya apa? Dysregulasi. Jadinya penurunan dari proliferasi, proses proliferasi. Akhirnya apa? Tidak akan terjadinya diferensiasi dari myofiber dan akan menyebabkan myofibernya atrofi sama fibrosis. Apa itu Mbak fibrosis? Fibrosis itu adalah apa ya namanya? Peningkatan fiber-fiber gitu sehingga dia menyebabkan kekakuan. Makanya dia menyebabkan myofibernya atrofi. Gitu. Nah, ini adalah secara singkatnya saja. Yang dua gambar ini cuma secara singkat, bagaimana nanti sampai akhir. Tapi ini beda yang sebelah sini. Misalnya nih, kita ambil contoh misalnya dia rupturnya dia benar-benar total. Ya, misalnya rupturnya pada calf muscle misalnya ya. Oke. Bisa terjadinya robeknya sistem misalnya ada neutrofil teman-teman. Nah, neutrofil ini dia langsung diriliskan oleh untuk apa? Unriskan apa? Inflamasi. Nah, sitokin inflamasi itu apa aja? Yang pertama ada TNF alpha, ya. Yang kedua ada interleukin 1 beta. Sitokin dia ini sebenarnya ada muscle damage. Nah, kenapa dia sebagai tanda? Sehingga dia akan memberikan sinyal ada kepada ya, kalau ada misalnya tanda, kalau misalnya di sini ada invasi. Nah, dia akan stimulasi di makrofage. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bukan hanya merilis informasi saja, tapi dia juga akan meriliskan dari proteasis. Proteasis itu merupakan enzim ya yang dia itu fungsinya itu mencegah protein, bisa seperti itu. Kemudian akan terjadi peningkatan production. ROS ini merupakan reaksi oksigen spesies, bisa hidrogen peroksida, ya, proinflamasi sama masih di akhirnya karena adanya tanda-tanda ini, ada tanda-tanda ruptur di bagian ototnya, maka aktifkan dari makrofag. Nah, makrofag sifatnya sama, dia itu ya, ada tandanya, makanya bahwa akut sama kronis itu tidak bisa waktu kita juga bisa memati dia itu kalau dari ya, jadi makrofag classical itu apa ya, dia akan membantu dari muscle damage dengan cara yang pertama fagosit. Jadi pada saat terjadinya akan menyebabkan debris yang ada di muscle sehingga akan menyebabkan. Nah, debris tersebut selain dia teralkan dengan mengikuti tapi dia makrofag dia juga akan memfagosit debris tersebut yang sudah itu berkurang seperti itu, kemudian akan terjadi angiogenesis. Angiogenesis ini merupakan terjadi pertumbuhan pembuluh darah yang baru sudah mengarah kepada terjadinya muscle repair atau muscle regeneration. Nah, ini baru di M1.
Nah, kalau misalnya dia terjadi 4 minggu misalnya karena ruptur itu minggu aja sembuh, masih lanjut fase kronik. Nah, makrofag kalau misalnya udah masuk into makrofag, ini udah masuk ke dalam ini udah kronik nih, kronik. Makrofag sifatnya akut aktifkan dari M2 makrofag. Nah, M2 makrofag di dalam makrofag ini dia itu sebagai APC. APC itu merupakan sel. Nah, makrofag ini akan adapt imun sel. Ada imun sel, ada T sel, misalnya teman-teman dengar ada sel T sama sel B, itulah adalah adaptive immune system. Ya, nah aktifnya dari alternatif makrofag, ia akan menyebabkan growth factor sama apa sih terjadinya itulah peningkatan pertumbuhan dari angiogenesis, kemudian akan terjadinya regenerasi dari ECM, itu adalah extracellular matrix. Nah, di sini akan terjadi peningkatan angiogenesis, akhirnya akan terjadinya apa? Muscle regeneration. Nah, kemudian ini baru kayak menstimulasi untuk terjadinya muscle regeneration. Untuk terjadinya kesembuhan, benar-benar kesembuhan. Nah, ini makrofag akan mengaktifkan dari T cell. Nah, T cell itu banyak macamnya. Ada T helper 1, ada T helper 2. T helper 1 dia disebut juga dengan CD4. Kemudian untuk T helper yang kedua dia ada CD8. Nah, CD4 sama CD8 dia itu menstimulasi untuk terjadinya growth factor dan angiogenesis sama peningkatan dari extracellular matrix, ya seperti itu. Nah, di sini untuk terjadi CD4, kalau misalnya aktif dari CD4 baru dia akan mengaktifkan kayak CD4 yang untuk T helper 2 sama dari T regulation ini, sehingga akan menyebabkan apa? Rilisnya dari faktor-faktor antiinflamasi sehingga akan menyebabkan muscle regenerasi. Akhirnya setelah 4 sampai dengan 6 minggu itu akan terjadinya muscle-nya itu dia terbentuk lagi. Ya, karena ada di situ pembuluh darah. Karena apa? Karena subunit-subunit yang dikirim yang di dalam darah, jadi itu nutrisi. Jadi angiogenesis ini kan terjadinya peningkatan pembuluh darah yang baru. Nah, itu dia itu membawa apa? Membawa nutrisi untuk terjadinya muscle regenerasi. Makanya nanti ototnya bisa bukan nyambung lagi ya. Kalau disambung lagi itu tuh harus dilakukan tindakan operatif. Tapi ini merupakan proses healing process untuk terjadinya muscle regeneration. Jadi pada saat disambung atau pada saat dilakukan tindakan operatif akan terjadinya apa? Muscle regeneration atau muscle repair. Sama kalau misalnya dia juga terjadi pada misalnya fase 2 ya. Kalau misalnya pada fase 1 apakah dia sama? Kalau misalnya pada fase 1 lihat dulu tergantung sama pasiennya apakah dia udah masuk ke kronis. Kalau sudah masuk ke kronis artinya dia sudah aktif dari T cell, sudah aktif dari CD4, sudah aktif dari sitotoksik atau CD8. Jadi gitu. Jadi kita lihat di sini perbedaan antara akut sama kronis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Sudah? Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham mungkin? Kalau nggak ada saya ini lanjut. Oh iya, gimana Dek? Jadi kan saya itu pernah baca kan Mbak, di buku itu ada pita otot ya Mbak, pita terang sama pita gelap. Nah, itu tuh fungsinya apa ya Mbak, dan bedanya tuh apa? Sebentar ya Dek. Bentar.
Maaf tadi ada yang harus saya diskusikan sama Pak Wiji. Tadi yang nanya siapa ya? Boleh diulang nggak? Saya Mbak. Gimana Farah? Gimana? Jadi gini Mbak, saya kan ada baca di buku nih tentang otot, ada pita A, pita I, atau pita gelap, pita terang ya Mbak. Nah, tapi penjelasan buku itu saya masih kurang paham. Nah, jadi bedanya dan fungsinya dari pita A dan pita I itu sendiri apa ya Mbak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi untuk yang pita A ya, pita I, kemudian itu jadi di dalam otot ya. Jadi di dalam otot itu kalau misalnya teman-teman lihat lagi misalnya di Sobota kah atau di bagian buku fisiologi manusia, jadi itu kan otot itu kan dilindungi oleh epimysium. Nah, epimysium itu di dalamnya ada endomysium, ya kan? Nah, kemudian di antara epimysium sama endomysium itu ada namanya perimysium. Nah, disitulah tempat letaknya pita A, kemudian pita 1, tempat letaknya sarkomer, seperti itu. Nah, di situ tempat terjadinya apa? Mulai dari pita A, pita 1, sama sarkomer itu, sama jembatan silang atau crosslink, itu tuh adalah untuk memediasi untuk terjadinya muscle contraction. Jadi muscle contraction itu dia menyebabkan misalnya pita A-nya memendek, pita I-nya memanjang, ya, seperti itu. Kemudian crosslink, apakah pada saat terjadinya jembatan silang atau crosslink itu ada ATP atau tidak. Jadi itulah untuk berperan sebagai muscle contraction. Nanti teman kalau belajar, kalau misalnya bagaimana sih cara terjadinya contraction mulai dari potensial aksi di tubulus T. Nanti di tubulus T, di bawah tubulus T nanti dia ada retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma isi apa? Kalau misalnya ada potensial aksi dari saraf, akan terjadinya pengeluaran atau rilis dari CA2+. Untuk apa CA2+ itu untuk terjadinya massa kontraksi. Kalau nggak di bawah molekuler lagi, molekuler ada namanya aktin sama miosin. Aktin sama miosin ini dia merupakan molekul kimia yang dia terus berikatan sama molekul-molekul kimia yang ada di sekitarnya. Dia harus berikatan. Ya, makanya dia ada tropomiosin, ya, ada troponin, ya. Awalnya miosin ini pada saat tidak ada terjadinya ada potensial aksi, awalnya miosin itu dia berlekatan sama apa? Troponin. Tapi kalau misalnya sudah potensial aksi, maka apa? Maka si ini miosinnya akan berkaitan sama si aktin sehingga terjadinya apa? Pemendekan atau perubahan dari pita A, pita 1, kemudian akan terjadinya kalau ada crosslink itu berarti adanya ATP. Nah, di mana ATP? ATP didapatkan pada saat terjadinya fosforisasi oksidatif atau respirasi sel, ya, mulai dari 32 sampai dengan 34 ATP. Nah, ATP di situ dia akan akan dipecah mulai dari ATP menjadi ATP plus fosfat plus energi. Energi ini yang menyebabkan perubahan pada pita A, pita 1 sama si sarkomernya. Makanya dia menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Gitu, Farah. Paham? Paham Mbak, kalau perbedaan antara pita A dan pita 1 itu apa ya Mbak? Perbedaannya ini, jadi kalau misalnya dia kontraksi sama relaksasi. Jadi kalau misalnya dia kontraksi berarti kan dia lebih memanjang ya. Dia lebih panjang. Terus kalau misalnya dia relaksasi itu pada saat kontraksi dia tightness, dia memendek. Saat sama terjadinya jembatan silang, mau terbentuk jembatan silang. Tapi kalau misalnya dia udah relaksasi, maka dia jangan dari satu ya gitu. Untuk bedanya lagi mungkin, nah kita nanti di bagian kalau misalnya belajar histopatologi. Nah biasanya pita 1 itu dia kita kasih pewarna atau ini itu dia tuh beda warnanya. Apa? Karena tiap-tiap suhu perbedaan warna walaupun dia di dalam satu lingkup ya seperti itu. Dia kan berfungsi untuk muscle contraction gitu. Gimana, udah terjawab? Baik Mbak, paham. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Saya izin share sekali lagi. Nanti tanyanya di sini. Nah, pada saat cedera yang tak saya jelaskan tadi, mulai dia dari jaringan lunak atau mulai dari jaringan keras, maka kita harus menegakkan anamnesis, ya. Kita harus analisis misalnya apa untuk seperti
misalnya dia kalau itu merasakan yang bukan karena traumatik ya, kemudian mekanisme cedera. Kalau mekanisme cedera olahraga pada saat misalnya di kartu buruk reinjury ya seperti pada badan misalnya misalnya saturasi oksigen respirasi pada fisioterapi sadar ya atau dengan atau juga dengan kesadaran ya seperti ya sama seperti apa inspirasi seperti itu. Saat datang kita harus melakukan inspeksi misalnya berjalan misalnya seperti apa kenapa seperti itu. Pas datang dalam terapi, oh misalnya dia udah atau dengan hyperkinesis ya atau kalau hiperdosis lah seperti itu. Itu juga kan deformitas jadi pernah mengalami cedera, deformitasnya apa ya seperti itu. Kemudian ada spasme otot. Apakah sebenarnya ada beberapa otot yang memiliki gelendang otot yang besar sehingga itu tapi apa ya kita tidak bisa ini ya ini hanya secara subjektif saja. Subjektif itu artinya dia hanya dengan melihat tanpa adanya hasil pengukuran kayak gitu. Dia hanya subjektif. Jadi tiap orang itu dia premisnya beda-beda. Misalnya otot apa? Misalnya otot yang gelendongnya besar, misalnya otot-otot pada bagian ya calf muscle seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi apakah ada tanda-tanda sih. Contoh misalnya pada kasus ruptur tadi yang itu grade 3. Nah, tanda-tanda inflamasi pasti muncul. Ya, pasti ada merah, ya, ada bengkak, ada nyeri hebat. Itu adalah tanda-tanda inflamasi. Dan warna kulitnya yang warna kulit masih dalam penuh dengan oksigen. Jadi warna kulit kita itu kadang ada yang warna biru-biru. Ya, jadi kan terjadi anoksia. Itu namanya anoksia pada jaringan. Tanda jadinya apa? Terjadinya penurunan oksigen di jaringan atau di sel. Ya, itu kita harus benar-benar tahu dan kita harus melakukan inspeksi dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dilakukan, baru kita melakukan palpasi. Nah, palpasi kita bisa menggunakan dengan nyeri tekan, misalnya pada spasme otot nyeri tekannya di mana? Oh, misalnya dia pada terus ya seperti itu bisa. Atau pada calf muscle bisa nyeri tekan. Nah, yang dari kulit, nah juga bisa ada dingin ya, ada yang panas seperti itu. Ada krepitasi. Krepitasi itu merupakan bunyi dari sendi ya. Contoh misalnya pada kasus OA genu. OA genu itu salah satu tandanya adalah terjadinya krepitasi. Jadi pada saat pasien OA yang terkonfirmasi OA itu pada saat dia jalan atau naik turun tangga itu akan terjadinya bunyi pada sendi-sendi genu ya atau nia itu akan terjadi bunyi tulang ya. Kemudian spasme otot sudah tadi, palpasi nadi di sekitar daerah cedera. Misalnya dia ruptur, total ruptur ya. Ruptur dari misalnya calf muscle, kita lihat nadi yang ada di sekitar calf muscle seperti itu. Kita palpasi. Tapi kalau misalnya dia udah grade 3, ya pastilah, pasti dia akan terjadinya apa? Akan terjadinya perdarahan. Ya, seperti itu. Dan pemeriksaan khusus dengan menggunakan goniomotor untuk mengukur dari range of motion seperti itu. Kemudian tes integritas ligamen ya sama terjadinya melakukan pemeriksaan neurologi. Misalnya memang dia benar-benar udah terjadinya contohnya pada kasus ruptur ya cluster itu juga bisa jadinya gangguan pada neurologis. Nanti materi tersendiri nggak bisa bahas lagi
harus ada materi tersendiri. Contoh yang saya jelaskan ada dengan apa sih kemudian dengan menggunakan ya, kemudian ada juga dengan menggunakan aktif tesis itu ya, mungkin juga yang menggunakan dia itu scapular rhythm ya, untuk dia algoritma. Untuk sampai harus menggunakan X-ray enggak CT scan, MRI. X-ray itu biasanya untuk visualisasi anterior dan posterior. Jadi visualisasi itu dia hanya hitam sama putih. Kalau misalnya hitam itu biasanya dia memvisualisasi darah. Ya, tapi kalau misalnya putih visualisasikan bahwa ada ikatan di sana. Contohnya pada saat kita X-ray dari tulang, makanya tulang itu dia warnanya itu putih karena di sana ada kepadatan ringan. Nah, dari situlah kita bisa tahu adanya fraktur, misalnya ada set fraktur, adanya gap fraktur, ada comminuted fraktur, ada spiral fraktur. Nah, di situ dari sana semua. Ya, kemudian kalau misalnya CT scan, nah CT scan ini biasanya memang diperuntukkan untuk cedera-cedera pada kepala, ya seperti itu. Nah kalau MRI, magnetic resonance imaging itu biasanya digunakan pada lunak. Nah biasanya digunakan pada misalnya ruptur, misalnya rupturnya pada grade 3, entah itu pada ligamen, entah itu pada muscle, itu bisa menggunakan MR seperti itu. Nah saya jelaskan. Nah di sini makanya dia hitam sama warna putih. Kalau misalnya putih dia peningkatan densitas jaringan. Nah, di sini ya. Ini fraktur itu dia nama lainnya bukan, pengertiannya adalah diskontinuitas dari antar dua fragmen. Jadi fragmen tulangnya kan awalnya menyatu ya, tapi karena adanya patah, makanya dia disebut juga dengan diskontinuitas antar fragmen tulang. Itulah yang disebut juga dengan fraktur. Nah, untuk penata laksanaan biasanya digunakan untuk cedera olahraga ya, cedera olahraga yang diperuntukkan buat jaringan lunak, biasanya dengan rest, compression, dan rest itu stop pada misalnya di sepak bola, ya udah jangan kita misalnya udah terdiagnosis itu ruptur misalnya pada misalnya ya dia ini masih aktivitas itu tidak boleh. Jadi kita fisioterapi kita harus juga untuk terjadinya re-injury ya seperti itu. Kemudian ada ice compression, maka kita harus kompres dan kompresi itu bisa apa tujuannya adalah untuk supaya volume itu dia tidak membesar ya seperti itu, sehingga tapi kompresinya ini dia nggak boleh terlalu tekan ya, jangan terlalu ditekan, dia ini malah menghambat aliran limfa hingga nanti malah elevasi itu ya salah satu maksudnya organ atau organ yang kena dari injury tersebut atau trauma tersebut itu harus ditinggi ya, terus tinggi dari jantung lah, supaya apa, supaya dia limfatiknya itu dia bisa menetralkan debris-debris yang diakibatkan karena adanya UD tersebut. Supaya apa, limfatik itu kan dia nanti kan mengalir lagi kan ke area superior melewati jantung ya seperti itu. Jadi dia harus memang apa, harus dielevasi yang mengalami injury gitu. Nah, ya, ini ada salah satu bandage di bagian kemudian kompres es ya seperti itu. Nah ini adalah buat yang kronis. Biasanya kalau yang kronis itu kan ada endothelitis latalis, ada epicondylitis medialis. Nah ini adalah untuk apa? Ini adalah kayak semacam pencegah untuk terjadinya gerakan-gerakan pada gerakan oleh otot extensor seperti itu, sehingga untuk mencegah terjadinya peradangan pada epicondylitis lateralis. Ini itu itu seperti ini, ya seperti nah ini adalah benar-benar sudah parah
rata, dia dilakukan di ortopedi supaya mencegah untuk terjadinya apa? Untuk terjadinya remodeling dari tulang yang salah. Jadi fungsinya ini adalah untuk menyatukan kembali ya tulang yang mengalami fraktur seperti itu. Biasanya ini 0 sampai 3-4 minggu ini. Baru setelah 4 minggu baru nanti diberikan exercise oleh fisioterapi. Biasanya kalau misalnya dia pada sikon seperti ini ya, biasanya dia diberikan hanya yang tidak sama lokalisasi dari injurinya. Misalnya yang static contraction saja, ya kemudian digerakkan jarinya, ya seperti. Nah, kalau misalnya terapi khusus, misalnya pada penyakit-penyakit yang benar-benar dia grade-nya tinggi, dia harus menggunakan medikamentosa, NSAID, karena nyeri hebat. Ya, seperti itu. Ya, ada masa relaksan dan rehidrasi. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk yang kontusio juga bisa ini sebenarnya. Ya, masa relaksan. Masa relaksan itu apa sih? Balsem itu loh, Dek. Masa relaksan itu. Kalau bahasanya sekarang tuh apa ya yang panas-panas? Ya pokoknya yang panas lah, itulah. Masa namanya adalah masa relaksan kalau bahasa medisnya lah. Terus yang ketiga ada reduksi. Jadi reduksi itu adalah ini teknik reduksi. Ya. Ini adalah untuk dislokasi juga bisa ya. Kalau dislokasi nanti dia itu dipasangnya di bagian shoulder ini ya untuk mencegah gerakan misalnya fleksi shoulder, ekstensi shoulder ya seperti itu. Dan imobilisasi dan reposisi. Jadi sebelum direduksi dia harus direposisi terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah untuk kejadian fraktur. Kemudian kalau tindakan operatif ya udah misalnya ada fraktur terbuka ya atau fraktur tertutup yang harus dilakukan open reduction fixation atau dilakukan dengan close ya seperti itu. Kemudian di sini ada sprain, kondisi sprain yang dia itu adalah grade 2 sama grade 3, strain juga dia adalah grade 2 sama di grade 3. Biasanya itu dijahit ya, seperti itu. Kemudian dilakukan imobilisasi, kemudian dilakukan reduksi. Seperti itu. Oke, fraktur adalah terputusnya sebagian atau bagian dari tulang atau biasanya disebutkan diskontinuitas antar fragmen tulang. Ya. Nah, Oke, nah ini dapat terjadi secara akut ya maupun kronis. Kalau kronis tadi yang sudah saya sebutkan bahwa dia merupakan dari fraktur ya. Kemudian untuk gejalanya ada deformitas jelas, misalnya deformitasnya terjadinya ketidaksamaan antara tulang yang kanan sama tulang yang kiri. Itu bisa jadi loh karena adanya sempat patah ya seperti itu. Dia nyeri hebat sama adanya krepitasi atau bunyi dari tulang. Nah terapinya ya terapinya. Nah kalau udah fraktur kayak gini itu langsung dilakukan ini ya operatif dulu, dan kita lakukan misalnya reduksi dulu, kita lakukan imobilisasi ya seperti itu. Jadi nggak boleh dilakukan RICE gitu. Jadi beda. Ini harus dilakukan tindakan operatif terlebih dahulu. Baru boleh masuk, misalnya masuk ke fase fisioterapi itu masuknya sebenarnya pada fase 1. Cuma untuk fase 1 itu fisioterapi itu mungkin hanya sedikit saja, misalnya dengan memberikan static contraction, ya, kemudian kita memberikan edukasi bisa, atau bisa kita menjaga dari sarafnya, kan cedera saraf, takutnya nanti frakturnya itu bisa menyebabkan cedera saraf. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan asesmen mulai dari fase 1. Nah, ini adalah yang tadi saya sebutkan semua. Fraktur, tipe-tipe dari fraktur ada green stick, ada spiral, ada comminute, ada transverse, ada compound ya. Kalau misalnya green stick ini biasanya terjadi pada anak-anak. Biasanya itu dia diawali dengan adanya fraktur pada sisi sebelahnya, kemudian sisi yang berlawanan ya. Ini kan sisi ipsilateralnya ya. Ya. Kemudian sisi berlawannya ini mengalami bengkok di sini. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, itu dia disebut juga dengan green stick fracture. Nah, kalau misalnya spiral, dia bentuknya spiral, teman-teman. Mulai dari ujung sebelah sisi kanan
sampai ke ujung sebelah sisi kiri. Jadi dia bentuknya spiral, kayak melingkari dari semua segmen tulang. Kalau comminute ya, dia itu tuh gimana ya? Dia nggak spiral, tapi dia itu banyak retakan, ya, banyak terjadi di sini kepatahan atau diskontinuitas dari tulang sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya fraktur tertutup yang benar-benar menyebabkan di sini adanya di sini serpihan-serpihan dari tulang, itu adalah comminute. Dia ada transverse. Kalau transverse itu dia itu garis saja, tapi dia juga kena dari sisi kanan sama sisi kiri. Jadi dua sisi dari fragmen tulang itu mengalami fraktur. Nah, kalau misalnya compound, ya, jadi kan tulang itu kan ada berpatahan ya. Misalnya tibia sama fibula, ya kan. Kemudian radial sama ulnar, ya seperti itu. Nah, alami fraktur. Jadi gitu. Nah, kemudian ini juga ada vertebral compression. Biasanya frakturnya adalah sisi bagian anterior. Di sini ada apa? Karena adanya kelebihan dan ligamennya itu dan bantalan diskusnya itu dia tidak bisa tidak bisa menyebabkan terjadinya, biasanya kan kalau bantalan atau diskus intervertebralis itu kan dia mentransfer tekanan yang datang sehingga dia menyebabkan tekanan yang datang itu dia datangnya secara tiba-tiba karena ditransfer, ya. Tapi kalau misalnya dia karena adanya traumatik, misalnya karena aksidental ya, misalnya karena cedera olahraga atau karena tabrakan ya, sehingga dia menyebabkan di sini dia tidak bisa mentransfer beban yang masuk sehingga akan menyebabkan kepada sisi anterior. Nah, kalau misalnya kita lihat pada saat pasien itu datang, kita melakukan observasi. Nah, di sini dia itu tidak adanya kesejaran lain dari fasianya. Nah, ini adalah otomatis akan di sini terjadinya fraktur yang ada di dalam. Fraktur tertutup. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah dislokasi. Jadi tadi itu ada yang sebenarnya dislokasi itu gimana ya? Ya udah, dislokasi kan teman-teman tahu bahwa ada kaput ya sama kavitas. Nah, kaput itu dia keluar dari kavitasnya, makanya dia disebut juga dengan dislokasi. Nah, ini cedera ini karena terpisahnya tulang penyusun atau waduk sendi. Kalau misalnya dislokasi itu total ya, total keluarnya kaput dari tulang skeletal itu dia keluar dari kavitasnya. Kalau misalnya sebagian saja, maka dia disebut juga dengan subluxasi. Oke, kemudian dislokasi contohnya yang paling banyak itu dislokasi shoulder. Banyak kemana sih? Paling banyak dislokasi shoulder ke arah anterior itu 80 sampai dengan 95%. Karena apa? Karena dislokasi ke anterior itu ligamen di anterior itu juga sedikit ya, kemudian perputaran atau gerakan yang paling bahaya di shoulder adalah gerakan ke arah anterior. Makanya itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan dari saraf ya, sama entrakan dari nadi. Ya. Untuk gejala dari dislokasi diavitas, sama adanya nyeri hebat, sama adanya udem. Terapinya untuk dislokasi kalau bisa langsung aja imobilisasi terlebih dahulu, kemudian rujuk ke misalnya ya, untuk mengalami reduksi, baru kita masuk ke dalam tindakan fisioterapi pada fase 1, fase 2, ya seperti itu. Jadi boleh dilakukan RICE. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk-bentuk deformitasnya. Ya, kalian tahu. Deformitas itu tahu minggu. Nah, ini adalah tanda-tanda deformitas terjadinya fraktur tertutup. Ya, kalau misalkan fraktur. Nah, kalau ini adalah tanda-tanda untuk terjadinya dislokasi. Jadi untuk kaputnya, nah ini kaputnya itu kan biasanya itu lekat nih pada kavitas. Tapi karena dia itu keluar dari kavitasnya, maka dia disebut juga dengan dislokasi. Kalau misalnya total, maka dia disebut dislokasi. Tapi kalau misalnya dia cuma sebagian, dia subluxasi. Nah, untuk dislokasinya bisa ke arah superior, ya inferior seperti itu. Posterior bisa. Ya, gitu. Oke, sekarang sprain.
Nah, kalau sprain sudah saya jelaskan tadi bahwa dia itu akan gangguan pada tingkat muskulonya, ototnya. Sorry, sprain itu ligamen ding, sorry. Kalau strain itu otot. Oke, sprain itu pada ligamen, jadi cedera atau robekan atau putus ligamen. Ya, jadi ligamen sering di sini. Di mana sih yang sering terjadi sprain? Jadi sering terjadi pada sprain itu pada lutut. Ini ya, misalnya ada ankle. Biasanya kalau misalnya pada lutut itu ada anterior cruciatum ligamen, ada posterior cruciatum ligamen, ya seperti itu. Itulah biasanya kalau misalnya terjadi pada lutut. Kemudian kalau misalnya pada ankle itu ada namanya anterior fibula ya, ATFL, anterior talofibula. Itu paling sering terjadinya sprain. Entah itu sprainnya nanti grade 1, entah itu sprainnya grade 2, entah itu sprainnya grade 3. Nah, ini yang sering saya sebutkan tadi, grade. Grade itu adalah tingkatan dari sprain, putus atau robeknya dari ligamen. Nah, ligamen yang hanya teregang itu adalah yang cuma terstretch, itu dia grade 1. Kalau misalnya moderate robekan, dia grade 2. Kalau misalnya total robekan, dia grade 3. Nah, untuk gejalanya dia ada nyeri, pasti. Ya, kemudian dia ada bengkak, ya udem itu pasti di lokalisasinya aja di sekitar dari trauma tersebut. Kemudian ada terjadinya ekimosis, ya, kemudian ada keterbatasan gerak sendi. Keterbatasan gerak sendi ini biasanya tergantung. Nah, kalau misalnya dia rupturnya itu di bagian muscle D-nya, apakah di bagian inferiornya dia juga mengalami keterbatasan gerak sendi? Sebenarnya tergantung teman-teman. Jadi nanti makanya harus dilakukan pemeriksaan goniometer, kemudian krepitasi. Ya, kemudian untuk terapinya, itu RICE itu masih boleh untuk dilakukan pada grade 1, masih sangat boleh. Untuk grade 2 itu boleh, tapi lebih baik langsung dilakukan tindakan operatif. Yang benar-benar yang harus dilakukan tindakan operatif itu adalah yang grade 3. Grade 2 biasanya itu ada 2 caranya, dia harus diimobilisasi sama reduksi dulu, baru dilakukan operatif. Kalau grade 3 harus dioperatif langsung dilakukan operatif terlebih dahulu. Nah, ini adalah spray ya. Pada apa nih? Ya, di sini ada ATFL sehingga dia bukan apa? Ruptur. Sini. Nah, ini adalah tanda dan gejalanya. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah tanda kemerahan ya, keunguan ya, udah bengkak ini. Ini bengkak daerah sini. Ya, di sini. Oke. Hati-hati. Nah, strain itu adalah robeknya atau ruptur dari otot sama tendon. Nah, yang paling sering adalah otot hamstring, otot punggung, calf muscle, itu biasanya sering terjadi pada strain. Untuk grade-nya sama, dia ada grade 1, grade sampai dengan grade 3. Gejalanya juga sama kayak yang sprain. Untuk terapinya sama. Ya, singkat. Cuma beda di patomekanismenya aja. Nah, ini strain, musculus hamstring. Ya, ini tanda-tandanya. Kalau tadi ya, kalau ini kan di bagian ligamen. Nah, ya udah pasti dia terjadinya bengkak di bagian sekitar-sekitar yang ada di ligamen sini. Tapi kalau misalnya di otot ya udah dia full di muscle belly-nya. Muscle cramp jadi otot. Ya, kram otot kan kalau misalnya secara singkat dia kekurangan ATP. Ya, ATP terjadinya muscle kontraksi, dia nggak ada ATP. Ya. Makanya juga dengan otot terjadi tiba-tiba dan secara involunter dan itu sangat sakit ya teman-teman. Dan untuk etiologinya dehidrasi, kemudian gangguan elektrolit ya, influx dari kalium, kemudian Ca sama Mg. Ini pada saat apa? Kenapa ini disebut juga dengan gangguan elektrolit? Karena pada saat terjadinya kontraksi dari otot, influx dari kalium, ini K+ ya seharusnya. Ini juga Ca. Nah, ini tidak maksudnya tidak adekuat sehingga dia menyebabkan apa? Menyebabkan ATP yang harusnya itu ada pada saat kontraksi otot dia tidak ada atau habis sehingga dia menyebabkan muscle cramp. Gangguan peredaran darah. Nah, kenapa dia gangguan peredaran darah? Karena kita tahu darah itu kan ada oksihemoglobin. Jadi hemoglobinnya itu dia yang melekat dengan oksigen. Oksigennya itu apa? Nah, oksigen itu adalah untuk memberikan nutrisi supaya terjadinya influx dari K+ sama Ca+ sehingga akan terjadinya muscle contraction. Tapi karena adanya gangguan peredaran darah, bagaimana influxnya itu bisa terjadi? Jadi seperti itu ya. Jadi ini sangat berkaitan. Nanti saya kasih foto mekanismenya.
Kemudian gejalanya nyeri dan spasme otot, terapinya ya udah kalau muscle cramp itu harus di stretching, dimasas dengan menggunakan heat treatment itu dengan heat relaxan itu, seperti itu. Nah, ini dia muscle cramp, ini dia sangat sakit ya. Ini makanya dia terjadinya gerakan secara involuntar. Biasanya terjadinya pada calf muscle. Gitu. Karena nggak adanya ATP. Nah, kalau rotator cuff tendinitis, ya ini nih dia masuk ke dalam kronis karena dia secara patologisnya itu kan re-injury ya, repetitif ya. Kemudian dia merupakan inflamasi pada tendon rotator cuff ya, kemudian dia disebabkan karena overuse ya pada sendi bahu, gejalanya akan nyeri pada saat menggerakkan gerakan bahu di semua bidang, baik bidang sagittal, frontal, ya seperti itu. Itu semuanya akan terjadinya nyeri. Ya, kemudian untuk terapinya itu diimobilisasi dengan menggunakan medikamentosa yaitu analgetik sama dilakukan fisioterapi. Nah, fisioterapi ini bisa menggunakan US bisa, kemudian bisa menggunakan exercise juga bisa, menggunakan pendulum exercise atau menggunakan TENS juga bisa. Ya, ini adalah kalau tindakan fisioterapi yang saya sebutkan tadi itu adalah untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya nyeri gitu. Nah, ini rotator cuff tear ya di sini. Ya. Dekat sama bifitalis. Nah, sama epikondilitis ini dia karena overuse juga. Jadi dia itu tuh repetitif ya, aktivitas yang repetitif. Nah, dia ini ada dua, epikondilitis ada dua, yaitu adalah epikondilitis lateralis sama epikondilitis medialis. Kalau epikondilitis lateralis berarti dia disebut juga dengan tennis elbow. Kalau epikondilitis medialis dia disebut juga dengan golfer elbow. Biasanya yang inflamasi kalau misalnya golfer elbow itu adalah otot-otot flexor, sedangkan untuk yang tennis elbow yang mengalami inflamasi itu adalah otot-otot ekstensor. Untuk gejala, ya, itu pasti nyeri pergelangan tangan pada saat fleksi. Jadi sebenarnya ini dia itu nyeri pada saat gerakan sesuai dengan bidangnya. Misalnya pada bidang sagittal ya, misalnya, oh dia ternyata nanti nyeri pada saat gerakan fleksi, ekstensi, seperti itu. Terasa baal, parestesi itu kalau misalnya dia emang udah terkena pada nerve-nya, jadi akan terjadinya entrapment, nerve entrapment, ya seperti itu. Nah, kenapa dia akan terjadinya parestesi mulai dari lengan sampai dengan jari keempat sampai dengan jari kelima? Karena di situ ada nerve radialis. Ya, nerve radialis itu dia melewati dari otot-otot ekstensor. Kalau dia mengalami ketegangan dan inflamasi repetitif yang disebabkan karena overuse, maka dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan nerve-nya itu neuropraksia atau cedera saraf ringan, sehingga dia menyebabkan apa? Terasa baal atau parestesi mulai dari lengan sampai dengan jari keempat sampai 5. Nah, untuk terapinya dia sama menggunakan RICE sama fisioterapi. Nah, ini adalah epikondilitis medialis ya di sini. Ini ada tendonnya ya, tempat-tempat melekatnya pada tendon otot-otot flexor. Yang kalau misalnya epikondilitis lateralis dia di sini ada tendon ya. Ini adalah tendon-tendon dari otot-otot ekstensor. Nah, disinilah lewatnya dari nerve radialis, sehingga kalau misalnya di sini ada ketegangan, inflamasi yang disebabkan karena overuse, maka dia akan menyebabkan entrapment pada nervus radialis. Makanya dia nanti di sini nyeri menjalar ke jari-jari. Nah, cedera jaringan kulit, luka gores, luka lecet, luka robek, sama blister. Ya, seperti itu. Kalau ini biasanya ya udah terapinya dengan langsung pemeriksaan luka, penutupan luka, sama di hecting ya, seperti itu. Nah, biasanya untuk cedera jaringan kulit itu memang sudah sering ya terjadi. Jadi bisa dilakukan secara mandiri itu juga bisa. Ya, tidak harus melakukan dengan fisioterapi. Tapi biasanya kalau misalnya di dalam cedera olahraga itu memang harus dilakukan oleh tim medis. Ada cedera kepala, kemudian akan terjadinya pingsan ya, tidak sadar, dehidrasi, sama hipotermia. Jadi itu banyak sekali cedera-cedera yang bisa disebabkan karena cedera olahraga, cedera kepala. Nah, ini harus di-scan ini kalau cedera kepala. Nah, kemudian ada yang pingsan, nah itu udah kehilangan kesadaran, artinya apa? Artinya kepalanya itu mungkin ini ya, daerah kepala itu kan dia sangat vital ya. Jadi kalau misalnya salah satu tanda, kalau misalnya ada gangguan atau adanya cedera pada kepala itu adalah hilangnya kesadaran. Kemudian dehidrasi sama hipotermia.
Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sampai jam berapa? 10. Jelas? Jelas? 9.50. Jelas ya? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Nggak ada, berarti udah ya? Jelas nggak? Insya Allah jelas, Mbak. Oke deh, berarti udah ya. Kalau misalnya jelas, nanti bisa berarti nanti untuk melaksanakan atau UAS. Nanti insya Allah kalau UTS sama UAS kalau nggak salah yang bikin saya. Jadi nanti perhatikan yang molekulernya ya. Oke, jadi itu aja dari saya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan atau nggak ada yang didiskusikan, tutup saja. Oke, kalau kayak gitu saya anggap paham. Semoga untuk materi ini sangat berkesan dan bisa bermanfaat ya buat kita semua. Oke, baik, saya langsung tutup dan saya langsung izin buat live. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.